meneruskan dalam terang pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan Tuhan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Dan saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai sabda pembuka atau Mikoitus, saya bacakan dari kitab atau surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, baiknya yang pertama dinyanyikan satu kali, menyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setelah kita bersama mendengar hukum kasih ini, kita sadar bahwa kita belum mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Karena itu, marilah bersama-sama kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Rahmat, kami bersyukur karena atas penyertaan Tuhan, Engkau berkenan menyatukan kami di rumah bakti-Mu ini, untuk bersekutu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kami kembali diingatkan mengenai hukum kasih yang Engkau ajarkan pada kami. Ajaran yang indah untuk senantiasa mengasihi Engkau, Tuhan kami, dan juga mengasihi sesama kami. Namun kami sadar Tuhan, kami hamba-Mu belum mampu melakukan perintah-Mu ini dengan sempurna. Hati kami masih sering diliputi keegoisan, kemarahan, iri hati. Sikap dan perbuatan kami juga masih penuh dengan dosa dan jauh dari mengasihi Engkau. Karena itu Bapa, saat ini kami mohon, Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Mu menyucikan hati dan hidup kami,
agar kembali layak di hadapan-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk menjalani kehidupan baru dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dosa. Amin. Setiap kita yang dengan kerendahan hati mau mengakui segala dosa dan kesalahannya, maka Tuhan pasti berkenan untuk memberikan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam surat Roma pasalnya yang ketiga, surat Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama sampai yang kedua, Ku heran Allah mau memberi. Kita memasuki kehidupan baru karena rahmat dari Tuhan. Sebagai petunjuk hidup baru, kita membaca dari surat Efesus pasalnya yang keempat, ayat 31 sampai dengan 32. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat silahkan berdiri.
Sama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 164, baitnya yang pertama dan yang keempat, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Penolong, Pelindung dan Pengharapan kami, saat ini kami datang kepadamu untuk menyampaikan doa, permohonan dan harapan kami. Kami berdoa bagi hamba-hambamu yang setia berbakti kepadamu. Berkatilah senantiasa dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dengan kekuatan dan kesehatan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dengan limpahan berkat-Mu, dan Tuhan yang menolong kami senantiasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang tidak bisa hadir berbakti di tempat ini, mungkin karena sakit, mereka yang harus menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang masih dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya menjamah dengan kasih-Mu sehingga dapat segera pulih, sembuh, dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Jemaat-Mu yang tidak hadir karena kegundahan hatinya menghadapi berbagai masalah kehidupan, kiranya Engkau berkenan menguatkan dan memberikan jalan keluar. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan yang limpahkan berkat atas hidup mereka, dan tolong kami untuk peduli dan mengerti apa yang mereka butuhkan. Mereka yang dengan sengaja menjauh dari Engkau, Tuhan kiranya berkenan hadir melalui Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan hati mereka dan memulihkan iman mereka, sehingga mereka dapat kembali hadir, menyediakan waktu untuk berbakti kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih bayi dan balita, Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka, kesehatan dan kecerdasan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekolah dan kuliah,
Tuhan yang tolong dalam setiap pembelajaran mereka, baik di sekolah, di kampus, maupun di rumah dan tempat tinggal mereka, agar mereka dapat semakin rajin belajar, sukses dalam setiap ujian pembelajaran yang harus mereka jalani, dan mampu meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Berkatilah mereka dengan kepandaian dan kepintaran, sehingga mampu mengikuti setiap kelas yang ada dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang giat bekerja, yang melakukan usaha. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar dapat membuahkan hasil yang baik dan mencukupkan kehidupannya dan keluarganya. Jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan limpahi dengan damai sejahtera, sukacita dan kesehatan. Tuhan yang melihat iman dan kesetiaan mereka, Tuhan menjauhkan mereka dari segala kesulitan hidup di masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di GKJTU Semarang 1, rencana peneguhan penatua dan diakan periode 2022 sampai 2027 yang akan dilakukan minggu depan. Kiranya Tuhan tolong agar dapat berjalan dengan lancar. Setiap calon yang ada, kiranya Tuhan bimbing dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan tulus, setia, dan rendah hati, terus dan siap menyediakan diri untuk melayani Tuhan. Ajar kami untuk terus menyadari bahwa kami ini hamba Tuhan yang melakukan tugas pelayanan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi panitia pemanggilan pendeta yang telah bekerja dan melanjutkan prosesnya hingga saat ini. Hari ini kami warga jemaat akan memberikan usulan nama calon pendeta atau tidak mengusulkan nama calon pendeta. Tuhan kiranya yang mengurapi dan menggerakkan hati nurani kami dengan Roh-Mu sesuai kehendak-Mu, agar apa yang kami lakukan hari ini menjadi kontribusi yang baik dalam proses pemanggilan pendeta ini. Proses selanjutnya yang akan berjalan juga kiranya Tuhan tetap tuntun hingga terpilihnya pendeta baru bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami, biarlah segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah, adalah yang berpihak kepada masyarakat, yang berguna bagi pemulihan ekonomi dan kesehatan di masa yang akan datang. Jauhkan kami ya Tuhan dari krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi yang akan semakin membebani rakyat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai bencana alam, musibah, duka karena kerusuhan yang terjadi, bencana kemanusiaan akibat perang. Tuhan yang kuatkan dan teguhkan mereka yang menjadi korban, agar tetap sabar menjalani kehidupan, tetap percaya bahwa hari depan masih ada di tangan Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan limpahkan rezeki atas mereka, sehingga kehidupan mereka dapat pulih dan tetap berjalan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan yang menyucikan, agar layak untuk memberitakan firman-Mu. Ampunilah segala dosa, pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami serahkan. Amin. Jemaat dapat memberikan persembahan. Kita iringi persembahan dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama sampai secukupnya, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada
ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Lukas 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Lukas 17 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan, ikanlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini banyak makhluk kecil ataupun benda kecil yang ukurannya memang kecil, tapi dia punya dampak yang besar bagi dunia. Ada yang
paling mudah untuk dampak negatif 2 tahun sudah kita melalui, yaitu virus corona. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 125 nanometer kalau saya tidak keliru. Sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tetapi dampaknya luar biasa besar, baik bagi bidang ekonomi, kesehatan, bukan hanya bagi negara kita, tetapi juga bagi seluruh dunia. Nah, untuk yang positif, ada benda yang kecil, kancing baju. Kancing baju ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bendanya kecil, bulat, tetapi kalau itu tidak ada, mungkin tidak akan ada baju-baju model sekarang ini. Pengaruhnya begitu luar biasa, begitu mendunia, dan berdampak sangat positif bagi kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sesuatu yang kecil itu tidak hanya selalu berpengaruh kecil saja, tetapi yang kecil itu bisa juga berpengaruh besar, berdampak besar. Seperti yang Yesus ajarkan di dalam bacaan kita tadi, iman yang hanya sebesar biji sesawi saja, biji sesawi itu sangat kecil, itu bisa melakukan hal yang besar. Yesus katakan bisa memindahkan pohon ara dari tanah menuju ke laut hanya dengan iman kecil saja. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 4, di sini Yesus memberikan beberapa pengajaran kepada murid-muridnya. Di ayat yang pertama dikatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Penyesatan ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat orang lain ini meninggalkan jalan yang benar, disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di sana mungkin ada pengajar-pengajar sesat yang membawa pemahaman yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau mungkin orang-orang yang membujuk umat Kristen untuk berbalik dari Tuhan. Lalu ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Celakanya bagaimana? Di ayat yang kedua kita baca, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Lebih baik orang yang menyesatkan itu mengalami kematian yang tragis, mengalami hukuman yang tragis, daripada dia menyesatkan orang yang lemah iman. Artinya hukuman bagi penyesat ini jauh lebih berat daripada diikatkan batu bilangan kemudian dilemparkan ke laut. Jauh lebih berat daripada itu. Karena itu dikatakan lebih baik orang yang menyesatkan itu dilemparkan daripada harus menyesatkan orang lain. Nah, murid-murid diperingatkan oleh Tuhan Yesus ini agar mereka tidak hanya tidak terpengaruh oleh penyesat, tetapi juga tidak melakukan penyesatan ataupun melakukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga, di sana Tuhan Yesus juga mengajarkan atau menasihatkan, jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Di sini diawali dengan kalimat jagalah dirimu. Jagalah dirimu artinya hati-hati, waspada, menjaga diri. Kenapa harus menjaga diri? Karena jika saudaramu berbuat dosa, kalau kita melihat orang lain berbuat dosa, bahkan mendengar saja mungkin orang lain melakukan apa yang tidak benar, rasanya ikut emosi, ikut marah. Apalagi sekarang sosial media begitu marah, orang bisa menyembunyikan identitasnya, dan orang dengan mudah memaki, menghina orang lain yang melakukan perbuatan dosa. Jagalah dirimu. Orang-orang dengan mudah berkomentar, mencemooh,
kemudian menghakimi. Nah, ketika kita mengalami sendiri juga mungkin ketika kita disakiti oleh orang lain, kita juga merasa jengkel, merasa marah. Jagalah dirimu dari hal-hal ini sebagai awal kalimat untuk mengampuni. Nah, di sini Tuhan menasihatkan, jagalah dirimu. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal buruk, berkata buruk ketika saudaramu berbuat dosa. Melainkan tegurlah dia sebisa mungkin agar dia bisa mengetahui dan menyadari dosanya. Kalau nanti setelah ditegur akhirnya dia menyesal, maka kita harus mengampuni. Tidak ada tambahan mengampuni dengan ngomel-ngomel, atau mengampuni dengan mengingat-ingat kesalahannya, atau mengampuni tetapi nanti diungkit-ungkit lagi. Tidak ada tambahan itu. Tuhan yang berkata kita harus mengampuni. Bahkan kalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Bayangkan 7 kali sehari satu orang melakukan dosa kepada seseorang yang lain. Tetapi ketika dia menyesal kemudian kembali lagi selama sebanyak 7 kali, maka itu harus tetap diampuni. Artinya tidak ada batasnya mengampuni. Bukan hanya dalam setahun, bahkan sehari pun tidak ada batasnya untuk kita mengampuni. Saya sudah menemukan orang yang paling sabar dalam kehidupan saya, orang yang paling berharga. Dia banyak disakiti, bertahun-tahun dibuat jengkel, mungkin begitu banyak tangis, sakit hati dan emosi. Dia tidak pernah menerima kata menyesal. Tetapi saya yakin sekali dia mampu untuk mengampuni. Walaupun secara manusia mungkin bekas luka itu ada, secara manusia mungkin kenangan buruk itu selalu teringat. Tetapi saya yakin bahwa imannya ini selalu menuntun dia untuk selalu mengampuni. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar pengajaran Yesus mengenai penyesatan dan pengampunan, ini apa respon para rasul selanjutnya? Mungkin mereka berpikir tugas untuk melawan penyesatan, untuk mengampuni orang begitu banyak, itu berat sekali. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang imannya kuat, yang imannya besar. Karena itu respon para rasul adalah di ayat yang kelima, Tuhan tambahkanlah iman kamu. Tugasnya berat. Mereka sadar iman mereka lemah. Karena itu mereka dengan permohonan mereka memohon kepada Tuhan, tambahkanlah iman kamu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-6, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dulu saya mengira kalau biji sesawi itu sama dengan biji sawi, sama kecilnya. Tetapi ternyata biji sesawi itu beda. Sesawi itu kalau bahasa Inggrisnya mushroom. Kalau Bapak Ibu tahu itu biasa digunakan untuk saus di dalam masakan, di dalam makanan. Nah, biji-bijian sesawi ini ditumbuk, dihaluskan, kemudian dicampur dengan beberapa bahan lain menjadi saus. Atau bisa juga biji ini dipakai sebagai minyak nabati, diambil minyaknya. Beberapa juga mengatakan bahwa biji sesawi ini juga baik untuk kesehatan karena mengandung banyak antioksidan. Nah, ukuran bijinya ini kecil sekali, 1 mm atau kurang diameternya. Tetapi ketika dia ditanam, dirawat dengan baik, dia bisa tumbuh sampai 3 meter. Batangnya cukup kuat, daunnya cukup rimbun untuk tempat bersarang burung-burung di udara. Nah, Yesus berkata, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, sangat kecil, tidak perlu sebesar biji mangga atau biji durian, hanya biji sesawi saja, maka hal-hal yang besar itu bisa kamu lakukan.
Bahkan kamu bisa menyuruh pohon ara dari tanah untuk pindah ke laut. Tentu ini perumpamaan. Jangan kemudian pulang nanti kita menguji iman kita sebesar biji sesawi atau enggak, lalu menyuruh pohon apa kemudian pindah kemari sana. Tidak seperti itu. Ini biasa. Jadi dengan iman yang kecil kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada hamba-hamba. Dengan iman yang kecil itu bisa berdampak besar, berdampak luar biasa bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita, mungkin juga bagi kehidupan dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada 3 hal yang Tuhan ajarkan melalui perumpamaan tuan dan hamba yang ada di perikop setelahnya di ayat 7 sampai 10. Bagaimana iman itu bisa berdampak besar walaupun hanya sekecil biji sesawi. Yang pertama, iman ini bisa berdampak besar jika disertai dengan perbuatan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Biji sesawi yang mati tidak akan bisa tumbuh sampai 3 meter. Dia hanya akan jadi biji yang dikubur di dalam tanah. Tidak akan bisa menghasilkan biji-biji lain yang bermanfaat. Nah, seperti hamba yang disampaikan Yesus di dalam perumpamaan di ayat 7 sampai 10 ini. Ia melakukan banyak hal. Dia membaca, dia menggembalakan ternak, kemudian melayani tuannya, makan dan minum. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, tindakan-tindakan benar, maka iman itu akan mati. Iman yang tidak disertai dengan pelayanan kepada Allah, maka iman itu tidak akan berdampak besar dari kehidupan manusia. Hanya sekedar mengaku, aku percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi apa buktinya? Tidak ada perbuatan-perbuatan, tidak ada pelayanan-pelayanan. Hamba yang baik dalam setiap perbuatannya ini harus memuliakan Tuhan. Kita umat Kristen dalam setiap perbuatan kita harus memuliakan nama Allah. Maka dari itu iman kita bisa berdampak besar. Kemudian yang kedua, iman yang sekalipun kecil ini akan berdampak besar jika diikuti dengan ketaatan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam perumpamaan tadi, hamba yang melakukan banyak tugas itu tidak mengeluh. Mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun mungkin lelah, habis dari ladang, kemudian menggembalakan ternak, kemudian harus melayani tuannya lagi, tentu lelah. Tetapi hamba itu taat pada Tuhan. Nah, umat Kristen yang percaya kepada Tuhan itu juga harus taat kepada Tuhan. Hidupnya harus mencerminkan ketaatan kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Orang yang beriman tetapi tidak taat akan menjadikan dia orang yang munafik, yang bertolak belakang antara pengakuannya aku percaya tetapi sikapnya berbeda. Lama-lama ini orang akan mencibir, orang Kristen kok mereka kayak tentu itu tidak baik. Namun ketika iman ini bekerja sama dengan ketaatan, maka orang akan melihat kehidupan kita. Mereka akan turut serta memuliakan Allah. Dan kemudian yang ketiga, iman yang kecil ini akan berdampak besar jika diikuti dengan penyerahan diri kepada Allah. Di dalam perumpamaan tadi, hamba itu melakukan semuanya yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi di akhir dia tetap berkata bahwa dia adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya. Nah, kerendahan hati inilah yang menjadi tanda penyerahan diri kepada Allah. Dia menyadari bahwa dia ini hanya hamba dan tuannya ini telah memiliki dia dan berkuasa atas dirinya. Demikian pula dengan umat Kristen. Umat Kristen kalau mau imannya berdampak, berpengaruh bagi banyak orang untuk bagi dirinya, maka dia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tuhan Yesus ini telah membayar kita dengan darahnya yang mahal untuk menjadikan kita miliknya.
menjadikan kita hamba-Nya. Nah, jika kita beriman, kita percaya kepada Allah dan berserah pada kuasa Allah. Kalau berserah dampaknya apa? Hidup tidak khawatir. Kita tidak khawatir akan apa yang akan terjadi, karena Tuhan yang menanggung hidup kita. Kita tidak galau, tidak takut akan masa depan, akan keadaan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya kuasa yang tak terbatas, yang sanggup untuk menolong dan melindungi kita. Hanya saja maukah kita berserah penuh kepada Allah? Kalau kita berserah, Tuhan bekerja. Tetapi kalau kita masih mengandalkan diri sendiri, Tuhan akan sulit menunjukkan kuasa-Nya. Nah, saudara yang terkasih, jadi pertanyaannya, maukah kita sebagai orang Kristen kemudian memiliki iman yang berdampak besar? Tidak perlu iman yang besar untuk berdampak besar. Sebesar biji sesawi saja ini cukup, asal disertai dengan perbuatan, disertai dengan ketaatan, dan disertai dengan penyerahan diri. Dengan demikian iman yang tadinya sebesar biji sesawi ini bisa tumbuh, terus tumbuh menjadi semakin besar, semakin kuat, semakin teguh, dan semakin berdampak bagi kehidupan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Kami ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dapat melakukan kehendak-Mu, melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Biarlah iman kami kepadamu bukan hanya menjadi pengakuan percaya, tetapi juga dapat berdampak bagi kehidupan kami pribadi maupun kehidupan orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi dunia. Kami lemah Tuhan, karena itu kami memerlukan Engkau untuk menuntun kami, agar iman kami dapat hidup dan bertumbuh dengan disertai perbuatan baik, ketaatan dan penyerahan diri penuh kepada-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan rumah bakti-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menuntun dan memberikan keselamatan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Sisa kehidupan kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Jemaat nomor 402, baiknya yang pertama dan yang kedua, bukan juru selamat.
Jemaat silahkan berdiri. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita dan marilah kita menjadi saksi Kristus di dalam setiap kehidupan kita diiringi oleh berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 416, bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Aku